Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pemrograman linier. Apa sih sebenarnya pemrograman linier? Pemrograman linier itu adalah matematika di balik memaksimalkan profit dari semua kendala yang ada. Jadi kita punya sumber daya yang terbatas, pabrik kita juga nggak luas. Oleh karena itu kita akan memaksimumkan semua keadaan kita sehingga menghasilkan profit yang paling besar. Yes, you have limited resources, you want maximum profit. Then how do you find the perfect balance between limited sources and maximum profit? Linear programming adalah cara di belakang itu. Yang harus kita tahu yaitu pertama adalah decision variable. Bahwa di sini kita punya variabel-variabel yang bisa kita kontrol yang mempunyai batasan tersebut. Misal mesin kita ada 2, misal pekerja kita ada 10. Nah itu kita bisa maksimumkan. Yang kedua adalah objective function, di mana ini adalah tujuan akhirnya. Fungsi yang menjadi tujuan apa yang kita maksimumkan atau yang kita minimumkan kadangkala ketika meminimumkan biaya. Dan constraint atau kendala. Kendala ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jadi sesuatu yang kalian tidak akan akomodir gitu ya. Jadi ketika mesinnya cuma 1, maka tidak mungkin kita berangan-angan mesin produksi kita ada 2. The graphical method, if you only have 2 variable, artinya kalau kita punya 2 variabel, kita bisa selesaikan menggunakan metode grafik. Tapi nanti di pertemuan yang lain kita akan mempelajari simplex, di mana kita punya lebih dari 2 variabel, sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan metode grafik. Kita harus menggunakan metode iterasi. Bagaimana cara metode grafik ini? Ada 3 langkah. Yang pertama adalah sketsa daerah yang visible. Yang kedua adalah temukan sudutnya. Yang ketiga adalah uji sudutnya, mana yang menghasilkan maksimum dan minimum. Karena setiap maksimum dan minimum pada kenyataannya hanya akan terjadi di sudut-sudut. Tidak mungkin orang yang tengah-tengah aja itu suksesnya bakal yang mengalahkan yang kerja keras, yang berpikir keras. Jadi pasti yang memperoleh profit maksimum itu adalah yang di limit atau di batas-batas. Langkah pertama, map the constraint. Sebelum kita mendapatkan daerah visible, kita harus gambarkan garis-garis kendala. Contohnya di sini garisnya apa? Ini ya. 2x plus 4y kurang dari sama dengan 8. Gambar garisnya. Ini adalah garisnya. Kita Nah, di sini kita gambar dulu garis 2x plus 4y sama dengan 8. Untuk menggambar garis, cari titik potongnya. X, Y, titik potong. Saat X0, Y-nya berapa? Saat Y0, X-nya berapa? Saat X0, kita masukkan di sini, berarti 2 kali 0 tambah 4Y sama dengan 8. Sementara saat Y0 kita masukkan di sini 2X plus 4 kali 0 sama dengan 8. Nah, kalian bisa temukan di sini Y-nya ketemu 2, sementara X-nya di sini ketemu 4. Maka diperoleh di sini ya. Y-nya 2 dan X-nya adalah 4. Ini adalah titik-titik sudut. Setelah ketemu titik perpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y, gambar garisnya. Garisnya ini. Garisnya ini ya. Setelah digambar garisnya, maka ada 2 kemungkinan. Apakah ini diarsir atau di sini. Bagaimana cara menentukannya?
Cara yang paling sederhana yaitu memasukkan titik 0,0. Lihat di situ 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 8. Kalian masukkan titik ini 0,0 apakah termasuk bagian pertidaksamaan ini atau bukan. Hingga di sini kita masukkan 2 kali 0 tambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 8. Apakah kalimat matematika ini bernilai benar? Jawabannya 0 kurang dari sama dengan 8. Yap, benar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 0,0 termasuk solusi. Sehingga arsirannya itu mengarah ke 0,0. Oke. Nah, begitulah cara kita mengarsir. Jadi pertama gambar garis, setelah gambar garis, masukkan titik 0,0, arsir. Tentunya kita tidak mungkin dalam bisnis ya memproduksi barang negatif gitu ya, sejumlah negatif, sehingga secara umum pasti kita bekerja di kuadran 1 atau di X lebih besar dari 0 atau Y lebih besar dari 0. Ya, di kuadran ini ya. Bukan di sebelah sini, bukan di sini, atau bukan di sini. Setelah semua gambar digaris, setelah semua garis digambar, setelah itu diarsir, maka kita akan mendapatkan arsiran yang penuh seperti yang ada di contoh ini. Nah, setelah ketemu arsiran yang penuh, kita bisa titik ini, pojok-pojoknya. Ini yang akan kita tes untuk mencari maksimum ataupun minimum. Nah, jadi kita tujuannya hanya mencari pojok atau titik terluar. Oke. Setelah kita temukan pojoknya seperti yang ada di sini ya. Seperti yang ada di sini, pojoknya adalah 0,0, terus yang bawah ini 4,0, yang atas ini adalah 0,2. Kita temukan 3 titik ini, 1, 2, 3, kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya di sini adalah 5x tambah 3y. Maksimumkan 5x tambah 3y. Nah, masukkan ke sini, maka didapat kalau titik 0,0 artinya nggak produksi sama sekali, tentu profitnya 0. Terus kalau titik 0,2 maka profitnya 6. Kalau titik 4,0 profitnya 20. Dari sini sudah jelas bahwa yang menghasilkan profit yang paling besar adalah titik 4,0. Di mana kita produksi X-nya sebanyak 4, sedangkan Y-nya tidak diproduksi sama sekali. Menghasilkan profit 20. Oke, jadi langkah-langkahnya semoga masih ingat ya, gambar daerahnya. Cari titik-titik sudutnya. Setelah ketemu titik-titik sudutnya, masukkan ke dalam fungsi objektif. Cari sesuai tujuan, apakah maksimum, apakah minimum. Nah, kadangkala kita menemukan daerahnya itu unbounded atau terdapat infinite solution. Sebagai contoh, misal kalau yang tadi kita punya seperti ini, daerahnya kan tadi segitiga gini ya, yang diarsir sini. Bagaimana kalau dalam soal yang lain itu ternyata yang diarsir sini, artinya tidak punya solusi maksimum atau minimum. Karena kita tidak punya pojok di sini, di sini tidak punya pojok. Artinya no finite maximum solution exists, tidak ada finite maximum solution. Profit can scale endlessly. Keuntungan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan X atau Y. Jadi keuntungan membesar diiringi keuntungan membesar saat X dan Y-nya itu ikut membesar. Ya. Nah,
Contohnya ketika kita membuat contoh yang lain ya, membuat produksi ini bowls and plates, mangkok dan piring, di mana profitnya mangkok itu 150, sedangkan profitnya piring itu $100. Tetapi kita punya, kalau dilihat dari profitnya saja, kayaknya untungan mangkok ya. Karena profitnya 150. Tapi mangkok tidak banyak dibeli orang daripada piring ya. Orang lebih banyak menggunakan piring daripada mangkok. Jadi berapa harus kita produksi mereka? Maka kita lihat kendala-kendala. Jadi jangan hanya lihat profit yang dihasilkan itu lebih besar yang mana, tapi semakin barang itu banyak laku, tentu semakin profitnya juga besar. Walaupun ya kalau kita sering lihat di YouTube itu katanya wis gak apa-apa, untungnya sedikit, yang penting lu mintu. Ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada kendala-kendala yang harus dipenuhi, seperti bahwa glass blowing time atau cara glass blowing itu nyebul kacanya itu mempunyai batasan waktu, yaitu 2x tambah Y itu harus kurang dari 70. Mungkin kalau lebih besar dari itu mesinnya rusak atau seperti apa gitu. Annealing time itu apa ya? Mungkin pendinginan atau apa ya. Nah ini punya batasan juga bahwa 4x tambah Y kurang dari sama dengan 130. Dan yang terakhir, pasir silikanya punya batasan bahwa pasir silikanya maksimal itu hanya 45 kilo, sehingga kita punya X plus Y bahan dasarnya yaitu kurang dari sama dengan 45. Dari semua kendala ini kalian gambar, lalu tentukan sudut-sudutnya. Nah, oke. Sorry, ini harusnya adalah 150x tambah 100Y. Jadi fungsi maksimumnya adalah ini. Dengan kendala ini. Nah, kalian bisa mengerjakan ini sebagai latihan. Gambar, setelah gambar apa? Arsir, setelah arsir tentukan sudut-sudutnya. Setelah sudut ketemu, masukkan ke dalam fungsi objektif. Lihat, ternyata setelah kita gambar hasilnya seperti ini. Jadi kita punya di sini arsirannya ini, titik-titik sudutnya ini. Setelah kalian masukkan ini semuanya ke dalam fungsi objektif, maka ternyata akan ditemukan bahwa titik ini merupakan titik optimum yang menghasilkan profit paling maksimum. Jadi produksinya berapa? Ini kira-kira 25 paling ya. 25 untuk X, artinya produksinya 25 bowl, dan 20 untuk Y, yaitu 20 piring. Produksinya 25 mangkok dan 20 piring. Nah, hasil akhirnya yaitu keuntungan yang bisa didapatkan $5.750 yang tercapai saat kita memproduksi 25 mangkok dan 20 piring. Anggapannya ini laku semua ya, anggapannya laku semua. Tapi ada beberapa yang mungkin aneh jawabannya. Seperti contoh di sini. Ketemu hasil akhirnya 192/7, 63/7. Misal di kasus lain ya, ketemunya hasilnya pecahan. Pada kenyataannya kadang pecahan ini tuh tidak dipakai, tapi yang dipakai itu titik yang di dekatnya atau di sekitarnya. Karena apa? Contohnya, you cannot hire 2.7 worker. Artinya kamu tidak bisa memperkerjakan 2,7 pekerja. Gimana caranya? Ya pasti pekerjanya 2 atau 3. Gak mungkin 2,7. Atau bisa juga
sebenarnya 2,7 ini dihitungnya sebagai lembur atau apa gitu ya. Tapi di sini harus dikatakan bahwa pekerja mesin itu tidak mungkin hasilnya pecahan. Sehingga ini akan dikembangkan lebih lanjut yang kita namakan dengan integer programming. Tapi nggak akan kita bahas di sini ya. Karena nggak langsung kita pilih dekatnya, itu nggak bisa. Karena kalau di dekatnya itu belum tentu hasilnya akan tetap maksimum dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Karena maksimum di soal ini, di bagian ini selalu sudut. Kalau di dekatnya sudut bagaimana? Ya belum tentu maksimum jadinya seperti itu. Lalu seperti yang tadi coba saya katakan bahwa what if you could buy 1 extra hour of labor? Artinya apa? Bisa tambah jam, bisa lembur. Jadi pekerjanya tetap tapi lembur. Nah, ini yang dinamakan shadow price yang ya tidak sekarang tentunya. Next. Jadi yang kita harus pahami sekarang bahwa daripada kita tebak-tebak, kita harus produksi mangkok berapa, piring berapa, lebih baik kita menggunakan constraint. Kita tahu diri kita sendiri itu batasannya apa. Kita tahu pabrik kita itu kekurangannya apa. Dari kekurangan yang kita tahu, kita bisa maksimalkan sehingga mendapatkan profit yang optimum. Jadi jangan sampai berharap yang jauh lebih besar, padahal kenyataannya modalnya terbatas. Padahal kenyataannya kita pengetahuannya terbatas. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri sebelum mempush diri kita itu seperti orang lain atau mempush diri kita itu terlalu tinggi. Jadi lebih baik kita tahu kendala, perbaiki di kendala sehingga bisa kita maksimumkan. Okay. Linear programming is a vital tool for business manager who need to allocate finite resources to maximize profit or minimize cost. Ada kendala yang jumlahnya itu berhingga. Jadi kendala itu tidak mungkin banyak ya. Kendala itu pasti berhingga. Tidak mungkin saya infinite kendala. Tak hingga kendala, pasti ada kendala. Pikirannya harus kendala itu berhingga. Dari kendala yang berhingga kita bisa maksimumkan profit atau meminimumkan biaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semua slide ini saya sadur dari buku Ian Jacques, Mathematics for Economic and Business. Baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.